Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua, teman-teman panitia maupun teman-teman mahasiswa baru program studi bioteknologi angkatan 2021. Nah, sebelumnya terima kasih buat panitia Mataf Biotek telah mengundang saya sebagai alumni mungkin ya, sebagai salah satu alumni dari Bioteknologi Unisa. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya tentunya setelah selama 4 tahun berkuliah di Prodi Bioteknologi Unisa. Nah, jadi ini adalah beberapa teman saya yang seangkatan. Jadi di tahun 2016 itu kita mahasiswanya hanya 15 orang. Kemudian sampai ke tahap akhir itu hanya tinggal 12 orang. Jadi yang tiganya memang mungkin tidak sesuai dengan passion mereka. Jadi mereka memilih untuk berpindah. Jadi, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, jadi nama saya asalnya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, untuk latar belakang pendidikan saya sendiri, saya dari SMA swasta Tunas Bangsa Riau. Kemudian saya kuliah di Unisa tentunya di tahun 2016, mengambil jurusan bioteknologi, kemudian lulus di tahun 2020. Jadi, saya ingin mengkoreksi perkataan Mbak Dea tadi. Jadi, saya bukan lulus 3,5 tahun gitu ya. Bukan lulus 3 tahun 6 bulan gitu lah ya. Jadi, saya lulus itu 3 tahun 11 bulan. Jadi, memang tidak genap 4 tahun, tapi cuma 3 tahun 11 bulan. Nah, alasan saya sendiri kenapa memilih kuliah bioteknologi Unisa, tentu saja karena di SMA jurusan saya itu adalah background-nya IPA. Karena background saya itu IPA, kemudian saya kayak minatnya ini kebanyakan di bidang biologi gitu. Jadi memang udah dari awal tekadnya itu bakal masuk atau kuliah di bidang biologi. Sehingga saya mencari beberapa universitas yang ada kaitannya dengan biologi. Tapi setelah ada di Jogja, saya dapat rekomendasi nih dari saudara saya untuk kuliah di Unisa. Ada program studi bioteknologi. Kemudian saya kepo-kepo. Nah, selain dari rekomendasi saudara, tentunya juga dari ketertarikan saya dalam bidang biologi tadi. Itulah alasan kenapa saya mengambil kuliah di bioteknologi. Jadi saya memang kuliah di bioteknologi itu tidak ada unsur nyasar atau ingin coba-coba itu enggak. Jadi memang sudah dari awal niatnya untuk kuliah di bioteknologi Unisa. Nah, setelah keterima sebagai mahasiswa bioteknologi Unisa, kemudian kita akan menjalankan beberapa kegiatan gitu ya. Misalkan kuliah teori atau materinya, seperti yang dijelaskan oleh Bu Afif tadi, kita mempunyai banyak mata kuliah dengan 144 SKS gitu ya. Nah, masing-masing mata kuliah kan pasti ada SKS-nya sendiri. Nah, termasuk kuliah teori ini. Nah, nanti teman-teman untuk kuliah teori ya sama seperti biasanya, ya belajar gitu. Cuman untuk di kuliah nanti kan ada praktikum. Nah, di praktikum ini kita bisa kayak mempraktekkan teori-teori yang sudah kita pelajari di materi mata kuliah tadi gitu. Jadi kita bisa mempraktekkan seperti mungkin menumbuhkan bakteri, kemudian mendeteksi penyakit pada tanaman, kemudian mendeteksi gen atau DNA pada suatu tanaman gitu. Misalkan, biasanya kalau di bioteknologi sendiri kita akan bermain basicnya itu molekuler. Memang tahap dasarnya kita akan praktikum seperti kimia, biokimia, kemudian mikrobiologi, kemudian kita mengenal fisiologi tumbuhan dan juga hewan. Kemudian nanti setiap semester itu kita akan naik tingkat atau naik taraf prakteknya, seperti kita mulai analisis gitu. Mulai analisis molekulernya, seperti tanamannya hasil dari kita ambil bakterinya tadi, kita analisis menggunakan mesin PCR atau mesin ELVO gitu ya. Nanti bakal teman-teman perdalam lagi sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman pelajari. Nah, itu untuk praktikumnya.
Kemudian selain ada praktikum juga ada workshop atau seminar. Jadi di bioteknologi juga hampir setiap tahun itu mengadakan workshop atau seminar bioteknologi. Tentunya kita itu mengadakan workshop atau seminar dengan tema-tema bioteknologi. Misalkan bioteknologi pertanian atau bioteknologi mikroorganisme. Nah, yang terakhir itu kita offline melakukan workshop tentang deteksi molekuler pada kalis tomat. Nah, itu peserta dan panitianya. Nah, selain ada workshop dan seminar, juga ada kuliah umum. Nah, biasanya untuk kuliah umum ini dia kuliah yang hanya ditujukan untuk semua angkatan bioteknologi. Jadi biasanya kan kalau kuliah teori itu khusus untuk satu angkatan dan mata kuliahnya spesifik ya. Tapi untuk kuliah umum itu sendiri, kita bisa mencakup beberapa mata kuliah sesuai sama tiap semester, tiap angkatan gitu. Jadi setiap angkatannya itu dia wajib hadir dalam kuliah umum tadi. Kemudian nanti kita akan membahas tema yang secara keseluruhan di bioteknologi gitu. Itu untuk kuliah umum atau biasa juga disebut dengan kuliah tamu. Kemudian ada juga kunjungan ke instansi atau balai. Misalkan kita pernah berkunjung ke Cimori, kemudian ke Sidomuncul, kemudian ke Lapor dan juga instansi lainnya gitu ya. Itu untuk kegiatan perkuliahan. Nah, kemudian untuk pengalaman saya sendiri selama kuliah di Unisa, tentunya saat kita sudah melalui beberapa semester dasar, pasti kita akan melalui beberapa semester akhir gitu hingga mencapai skripsi. Yang pertama yaitu PKL. Nah, untuk PKL sendiri, saya itu PKL di Balai Karantina Pertanian Yogyakarta. Kita diajak untuk mengidentifikasi, kebetulan kemarin itu saya fokusnya di tanaman melalui ELISA gitu ya. Selain itu kita juga mengecek kayak salak ini kan kita mau diekspor nih, misalkan mau diekspor ke luar gitu. Nah itu kita cek dulu apakah ada penyakit di salak itu. Baru nanti kalau udah lulus uji, baru bisa diekspor gitu. Kemudian ada KKN. Nah, KKN ini biasanya perpaduan antara beberapa prodi di Unisa, ada dari prodi kesehatan maupun dari Fishum gitu ya. Jadi nanti kita di sini akan merealisasikan bidang bioteknologi kita yang kita dapat di perkuliahan, nanti kita realisasikan di masyarakat gitu. Intinya itu gitu kalau KKN. Kemudian yang terakhir itu ada tugas akhir atau skripsi. Nah, tugas akhir atau skripsi ini terutama menjadi final kita sebagai mahasiswa yang berkuliah di Unisa gitu ya. Jadi ini adalah kayak ujian akhir kita gitu lah sebagai mahasiswa. Nah, jadi untuk menentukan skripsi ini itu kita harus menentukan topik penelitian terlebih dahulu. Jadi kita harus searching nih, kira-kira saya mau mengambil topik apa ya penelitian ini. Kemudian misalkan mau menentukan, oh saya mau deteksi deh, tapi sampelnya apa ya? Cari sampel. Kemudian kalau udah menentukan sampel, kita cari ini, kira-kira tumbuhan ini tuh lokasinya di mana ya adanya, kira-kira suhunya gimana, ada di mana, gitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan topik, sampel, dan juga lokasinya, kita baru bisa menyusun proposal. Bisa menyusun proposal, tahu alat metodenya, kemudian oke, kita persiapan alat bahan, kemudian pengerjaan di lab, dapat data, kemudian kita pilah datanya. Setelah kita pilah datanya, kemudian kita susun skripsinya. Dan penyusunan skripsi itu tidak mudah, walaupun kita sudah dapat data gitu ya. Jadi untuk penyusunan skripsi sendiri, pengalaman saya itu, saya itu penelitian mulai bulan September, kemudian itu kan sama penyusunan proposal ya, saya Desember itu sidang proposal, kemudian Februari itu selesai mengambil data, udah ada data, kemudian dari Februari sampai Juni itu saya nyusun skripsi, jadi Juni itu baru saya bisa sidang skripsi. Nah untuk skripsi ini biasanya ada dua pilihan, ada proyek dosen dan juga ada proyek mandiri. Biasanya kalau proyek dosen ini kita ngikut dari penelitian dosen sebelumnya. Misalkan kalau saya sendiri kemarin itu ikut penelitian dari Bu Afif atau Bu Ian gitu ya tentang bakteri endofit. Makanya saya bisa terkejar waktunya.
Jadi memang kalau kita ikut penelitian dosen itu, kita memang harus dikejar gitu. Nggak bisa santai. Kalau santai kita ya bakal dikeluarin dari penelitian itu dan dianggap tidak bertanggung jawab gitu ya. Saya butuh data bulan ini. Ya udah, kita berarti harus relain lembur sampai jam 9 malam untuk dapat data sesuai sama target yang si dosen tadi mau gitu. Kalau proyek mandiri bisa aja, tapi ya teman-teman harus menanggung menanggung biayanya sendiri. Dan teman-teman harus tahu untuk biaya penelitian di bioteknologi itu sendiri itu tidak murah gitu. Untuk bahan-bahannya aja itu sangat mahal gitu ya. Apalagi kalau yang udah berbasic molekuler itu bisa sampai 20 jutaan gitu. Kecuali teman-teman ikut proyek dosen, nah itu kan pasti teman-teman dibayarin dosen tuh. Teman-teman tinggal meluangkan waktu, tenaga, dan usaha teman-teman biar nanti datanya itu sesuai sama yang diharapkan si dosen tadi. Tuh. Dan nanti feedbacknya ke kita juga bakal dapat data penelitian itu yang bakal kita jadikan skripsi. Tuh, itu untuk pengalaman saya sebagai mahasiswa di biotek. Oke, selanjutnya untuk strategi mengatur jadwal kuliah dan lulus tepat waktu gitu ya. Yang pertama tentu saja kita harus memanajemen waktu dari awal. Ya, tentu saja itu yang paling penting. Saya rasa itu yang paling penting sih. Kemudian prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan kira-kira tujuan kita di sini tuh ngapain sih gitu. Kita kuliah gitu ya. Tentu saja prioritas kita juga harus kuliah dulu. Setelah kuliah baru kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi di sini manajemen waktu dan prioritas itu dia saling berhubungan gitu. Jadi selain kita memanajemen waktu harus merencanakan ini dan itu sesuai waktunya, atau saya harus maju duluan nih, ngambil start dulu gitu ya. Nah itu kita harus prioritaskan dulu gitu. Pokoknya diprioritaskan mana yang penting dulu, mana yang urgent, baru kita ke yang lain gitu. Oke, kemudian disiplin. Disiplin ini tuh sangat saya tekankan dari awal saya kuliah sampai saya lulus gitu. Jadi kita tuh memang disiplin dari mulai masuk kuliah. Contohnya datang sebelum jam pelajaran dimulai gitu. Misalkan masuk kuliah itu jam 8. Saya jam setengah 7 udah ready di kampus. Ngapain? Ya nggak ada, duduk-duduk aja. Atau mempelajari materi yang akan dibahas gitu ya. Itu salah satu sikap disiplin kita. Selain sikap disiplin terhadap waktu, juga disiplin terhadap tugas-tugas yang dikerjakan gitu loh. Jadi nggak nanti aja lah. Jadi kita nggak bakal mengulur waktu. Jadi kalau udah mengulur waktu, masih rebahan nih, belum ada niat, masih mager gitu ya. Ya itu nggak bakal gitu aja, pasti nggak ada yang ngerjain. Dan teman-teman saya juga, gimana skripsimu? Nanti juga selesai sendiri katanya. Nanti pasti nulis sendiri. Siapa yang nulisin kalau nggak kita sendiri gitu. Pasti ya harus ada yang nulis. Dan memang kalau memang udah rebahan ya, saya sendiri yang ngalamin, kalau udah rebahan itu tuh sulit banget buat membangun niat kita buat ngerjain kembali gitu. Tapi kalau udah ngerjain, aku tuh bakal lupa waktu gitu. Nah di situ teman-teman harus tekenin gitu. Jadi memang harus memplotkan di mana saya harus mengerjakan dan enggak. Kalau kita malas, ya kita gimana ya, kalau di pos malas banget nih buat ngerjain, ke perpustakaan deh gitu. Kalau di perpustakaan kan nggak mungkin rebahan, pasti harus ngerjain karena banyak orang gitu ya. Nah itu bisa diakali dengan itu. Kemudian perencanaan yang matang, jadi teman-teman mengatur jadwal kuliahnya, itu direncanain. Saya semester depan mengambil mata kuliah apa, saya semester depan itu IP-nya harus berapa gitu ya. Kalau saya awalnya dulu itu masuk semester 1, IP saya itu 3,5. Dan saya itu menganggap masih rendah gitu ya. 3,5 itu masih rendah. Kemudian saya mengubah pola atau metode belajar saya, kemudian di semester 2 saya bisa dapat mungkin ini bukan sombong ya, tapi mungkin bisa menjadi contoh buat teman-teman. Kalau kita bisa mengatur jadwal kita dan mengubah metode belajar kita bisa sampai ke apa yang kita mau gitu. Jadi teman-teman, target saya IPK semester ini itu 4 gitu ya. Ya udah, pola belajarnya diubah, semuanya harus diprioritaskan. Oke, saya semester ini harus dapat 4. Kemudian belajarnya diubah kan, alhamdulillah saya dapatnya 3,9 gitu. Tuh.
Itu salah satu contohnya, gitu ya. Kemudian bekerja sama dengan teman. Jadi teman itu selain sebagai teman persaingan di prodi seangkatan, itu juga teman bekerja sama. Walaupun kita, jadi saya ceritain sedikit aja. Jadi di angkatan saya itu memang hanya 12 orang, tapi hampir 80% itu luar biasa pintarnya kalau di angkatan saya. Hampir 80%. Jadi memang kita tuh memang nggak bilang aku bersaing nih sama kamu, kita nggak bilang gitu. Kita bekerja sama, ya bekerja sama, ngerjain laporan bareng. Ini gimana datanya, bisa nggak? Bisa. Tapi ya kita memang bedanya itu saat ujian UTS atau UASnya kita memang punya strategi sendiri-sendiri. Gitu. Memang persiapannya kita bareng-bareng, tapi pas pengerjaannya itu kita sendiri-sendiri, ataupun metode belajar kita itu sendiri-sendiri gitu. Kemudian memiliki waktu untuk sendiri, ya kalian harus memiliki waktu buat sendiri lah, buat tidur gitu. Kemudian strategi lulus tepat waktu. Yang pertama tentu saja pahami kewajiban sebagai mahasiswa. Kewajiban sebagai mahasiswa apa sih? Ya kuliah tentunya, belajar. Kemudian perhatikan jumlah SKS lulusan. Jadi teman-teman, oh aku harus lulus di SKS 104 berarti karena ini SKS di semester ini udah sampai 100, berarti aku kurang 44 lagi nih gitu. Oh, berarti aku harus nambah semester ini, aku harus nambah mata kuliah gitu. Biar nanti di semester 7 aku tidak banyak mata kuliah gitu ya. Jadi di semester 7 teman-teman itu bisa nulis tas buat ngerjain skripsi gitu. Jadi kayak kemarin saya itu di semester 7 cuman seminggu 2 kali kuliah. Cuma Selasa dan Jumat. Jadi saya dalam seminggu itu ya Selasa dan Jumat kuliah, dan yang lainnya itu ya saya ngerjain skripsi. Teman-teman saya masih pada kuliah semua dan jadwalnya itu masih padat. Gitu. Itulah enaknya kalau kita memang padatnya di depan, tapi di belakangnya kita bisa menyambi hal yang belum bisa diambil teman kita. Gitu. Kemudian manajemen waktu tentunya kita bisa memilah, harus membagi-bagi waktu lah, mana yang harus mengerjakan skripsi, penelitian, dan juga kuliah, itu harus bisa. Kemudian menentukan topik skripsi mulai sekarang. Itu teman-teman untuk menentukan topik skripsi ya bisa search di jurnal, bisa sering-sering baca jurnal, atau teman-teman bisa nyari dari kasus-kasus yang ada di desa teman-teman atau di lingkungan teman-teman, itu biasanya bisa diambil dari situ. Kemudian bimbingan rutin juga dengan dosennya, minimal seminggu sekali lah untuk membahas skripsi. Tuh. Kemudian ada pengalaman organisasi, saya ada di Himabitek selama 2 periode, kemudian ada di IMM itu selama 2 periode juga, kemudian yang terakhir kemarin ada di BMFST. Itu pengalaman organisasi saya. Jadi saya memang menjaga benar-benar manage waktu untuk kuliah, organisasi, dan tugas gitu lah ya. Nah, bagaimana sih membagi waktu untuk organisasi dan perkuliahan? Ya, terutama prioritas. Karena prioritas saya kuliah, ya saya harus memprioritaskan kuliah dulu. Kalau misalkan kegiatan organisasi ini tidak bertabrakan dengan kuliah, baru saya akan ke organisasi. Gitu. Itu. Kemudian cermat memilih organisasi. Jadi teman-teman harus memilih organisasi teman-teman minati gitu loh. Teman-teman punya passion sendiri atau peminatnya masing-masing di diri ya. Maksudnya mempunyai minat sendiri. Bisa bermuhammadiyah gitu misalnya. Ya masuk himpunan bioteknologi wajar lah ya, karena kan kita mahasiswa biotek gitu. Untuk masuk BMFST kenapa? Yes, biar bisa gabung-gabung yang tingkat aja kan lebih cantik gitu. Itu bisa juga. Kemudian konsisten, kita harus konsisten. Kemudian selain konsisten juga harus disiplin waktu, tentu saja itu yang pertama. Kemudian membuat target capaian. Jadi walaupun kita ada di 2 kubu organisasi dan perkuliahan, kita harus membuat target capaian kita. Walaupun saya ada di organisasi ini, saya harus kuliah di biotek ini semester ini, IPK-nya berapa itu harus. Kemudian di organisasi ini kita harus sampai ke jabatan apa itu harus. Karena ya itu bisa mendukung semuanya sih. Jadi nanti walaupun beberapa orang bilang ala organisasi itu nggak penting, karena di CV itu bakal dicantumin dan nggak enak tahu kalau CV-nya itu kosong, serius. Kemudian yang terakhir itu jangan mendapat kerjaan tentunya.
walaupun teman-teman punya banyak waktu, ya setidaknya dicicil lah beberapa pekerjaannya gitu. Kemudian nih untuk motivasi buat teman-teman mahasiswa baru, yang pertama ya ubah perspektif diri sendiri lah ya. Ya tahu kita tuh dari SMA kemudian ke kuliah gitu lah ya. Ya dari yang tadinya masih pelajar kemudian masih ke SMA. Terutama teman-teman harus mengubah pola pikir. Kemudian selain mengubah pola pikir juga mengubah metode belajarnya. Karena memang aku sendiri pas semester 1 itu masih menggunakan metode belajar yang SMA, sehingga kita mendapat IP yang rendah. Kalau dari aku sendiri ya. Gitu. Kemudian jadilah ahli di salah satu bidang. Gitu. Jadi, walaupun saya di lulusan bioteknologi, saya nggak ahli di semua bidang. Saya mempunyai keahlian sendiri di satu bidang di bioteknologi. Contohnya di mikroorganisme gitu, atau di pertanian. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa, saya ahli nih di bidang pertanian gitu. Pertanian apa? Bakteri kah? Atau pertanian, misalkan pertanian tentang mikroorganisme tanamannya kah? Atau tentang pupuknya, tanahnya gitu. Kan banyak gitu ya. Atau di kesehatannya itu mau ngapain gitu. Tuh, jadilah ahli di salah satu bidang. Itu bidangnya, bukan bidang itu tidak termasuk bidang molekuler atau gimana gitu. Jadi kan kita bisa aja bioteknologi itu kita masuknya ke ranah molekuler. Atau kita memang minatnya di bioteknologi pertanian, tapi kan bisa ke ranah molekuler gitu. Kemudian membangun koneksi dengan beberapa teman, misalkan teman-teman selain biotek gitu, bisa di arsitek atau TI atau di mahasiswa kesehatan gitu. Kemudian berpikiran terbuka, kemudian mempunyai tujuan yang jelas itu yang pasti. Kalau teman-teman nggak punya tujuan yang jelas untuk kuliah di sini, ya udah bakal mandek di situ aja atau berhenti di situ aja gitu. Kemudian jangan takut persaingan. Persaingan itu bakal mengubah diri kita sendiri. Itu sih kalau dari aku. Ini beberapa motivasi untuk teman-teman mahasiswa baru 2021 mungkin bisa ya cuma sekedar saran aja. Mungkin bisa dicontoh ataupun kalau memang tidak mau mencontoh tidak apa-apa. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Selebihnya saya serahkan ke Mbak Dea mungkin. Oke, baik, terima kasih Kak Heni. Mendengar pemaparan dari Kak Heni nih, mungkin dari teman-teman ada yang ingin coba sharing-sharing atau bertanya langsung dengan Kak Heni, mungkin bisa langsung raise hand mungkin. Satu yang ingin coba sharing langsung dengan Kak Heni. Teman-teman 2021 tuh udah pada kenal saya semua gitu. Iya kan ya, udah kenal malah nih. Mungkin ada yang mau coba sharing sini sekalian nih, mau tanya-tanya tentang apa gitu. Ini tentang status Kak Heni juga nih. Udah mau tanya deh ya, boleh. Aduh, aku udah kepikiran tanya kayaknya, Mbak. Udah kepikiran tanya kalau aku. Ada nggak nih? Ada yang raise hand Mbak Dea. Oh ada, oke. Siapa dulu nih? Mungkin Rian kali ya, coba. Halo Kak, apa suara saya terdengar? Terdengar. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra dari Hafila 023. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak Kakak spill, maksudnya kan tadi Kakak bilang di semester awal Kakak tuh masih pakai metode belajar SMA. Nah, metodenya tuh Kakak belajarnya gimana? Terus semester 2 kan Kakak bilang Kakak ubah. Nah, terus itu Kakak gimana belajarnya juga? Nah, udah gitu Kak. Makasih Kak. Oke. Jadi metode belajar saya saat SMA itu mungkin karena perbedaan apa ya? Ya metode belajar saya saat SMA, kalau SMA itu kan ujiannya tuh masih pilihan ganda gitu ya. Mesti pilihan atau ya pilihan ABC gitulah ya. Jadi kayak ya udah sih baca sekilas aja, udah nanti pasti bisa jawabnya gitu. Nah pas sudah ujian ternyata ngeblank nih, wah esai semua ternyata ada 10 dan ada 10 esai dan ternyata jawabannya itu panjang-panjang gitu. Apa ini yang mau ditulis? Ya udah saya tulis aja terserah gitulah ya. Nah di semester 1 itu saya masih pakai metode itu, makanya cuma dapat IPK segitu gitu lah ya. Kemudian di semester 2
saya ubah nih metodenya. Jadi saya benar-benar kayak, memang kalau saya sendiri itu saat diterangin perkuliahan oleh dosen secara langsung itu nggak bisa langsung nangkap, nggak bisa langsung paham gitu. Jadi saya memang harus belajar mandiri, kemudian fokus. Misalkan, jadi benar-benar saya itu benar-benar mengubah metode belajar saya sendiri sih. Jadi yang awalnya itu hanya baca sekilas, udah tidur gitu ya. Ini saya harus nyatet dulu, nyatet berbagai materi dari mungkin 7 pertemuan di UTS itu saya catat dengan singkat-singkat, saya catat inti-intinya aja, kemudian habis itu sebelum tidur saya baca dulu. Habis itu 2 jam tidur saya bangun lagi, habis itu baca lagi sampai pagi, sampai jam 10 baru kita ujian. Kalau itu baru saya paham gitu. Itu metode belajar saya. Kalau kita semua kan pasti punya metode belajar sendiri gitu ya, tergantung sama kecepatan otak kita dalam menangkap gitu ya. Kalau saya kayak gitu cara belajarnya. Jadi memang kalau saya UTS atau UAS, saya itu hanya tidur 2 jam. Hanya tidur 2 jam, dan selain itu saya akan memahami. Jadi saya tuh bakal paham itu setelah saya membaca 4 kali. Setelah membaca materi 7 pertemuan itu 4 kali. Jadi nanti saat saya mengerjakan soal, itu tuh seolah-olah itu ballpoint itu bakal nulis jawabannya sendiri. Gitu. Itu kalau pengalaman saya. Jadi saya masih memakai trik itu sampai saya semester akhir. Gitu. Ya memang di waktu ujian itu saya tuh merasa capek banget nih gitu. Tapi ya memang hasilnya alhamdulillah memuaskan banget gitu. Bahkan IPA kita yang tadinya saya harus dapat IPK 4 nih pokoknya semester ini gitu ya. Ya benar-benar dapat 4 gitu. Jadi memang untuk mendapatkan sesuatu yang bagus itu memang butuh perjuangan yang lumayan berat gitu. Nggak gampang banget. Jadi nggak bisa kecuali untuk mahasiswa yang jenius itu ya, itu pengecualian. Kalau saya kan hanya manusia biasa, bukan orang jenius gitu ya. Jadi ya gitu metode saya. Oke, gimana Rian? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup ya, Rian? Cukup Kak, cukup. Keren, tidur 2 jam saya enggak. Oke, mungkin tadi yang setelah Rian siapa ya? Henny, siapa tadi? Henny Munawaroh. Ya. Mungkin bisa langsung open mic. Pertanyaannya sama kayak punya Rian, Kak. Ada lagi nggak yang mungkin terbesit lagi gitu pertanyaan baru? Mumpung nggak langsung sama Kak Henny nih. Jarang-jarang banget kan. Di kolom komentar ada pertanyaan, Kak. Ada ya? Oh iya. Yang ini udah. Jadi kenapa mesti ahli di salah satu bidang gitu ya? Jadi mungkin bukan di salah satu bidang gitu. Jadi karena kita tuh memang harus punya masing-masing gitu. Bisa kita memfokuskan. Halo guys, terdengar kan? Lancar gimana nggak? Terdengar, Pak. Lancar. Oke. Jadi kenapa saya bilang harus fokus di salah satu bidang? Karena kalau saya sendiri memang kalau untuk menguasai seluruh bidang itu susah gitu. Jadi kalau saya sendiri tuh memang karena peminatannya itu ke pertanian, jadi saya tuh memilih untuk fokus ke bidang pertanian. Misalkan ke pertaniannya itu ke arah mikroorganisme gitu ya. Jadi kita kayak mengolah mikroorganisme atau memanfaatkan mikroorganisme yang ada di tanaman gitu. Dan itu nanti kita bisa mikroorganismenya bisa diresepkan, bisa kita teliti hingga ke taraf molekuler gitu. Teman-teman misalkan kalau mau ke bidang kesehatan atau ke pertanian juga atau ke mikroorganisme, apakah ya kalau teman-teman sanggup nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kalau dari beberapa saran dari atau beberapa narasumber yang saya cari tahu gitu ya. Misalkan kalau Pak Arif itu kan dia
fokusnya ke bidang perikanan, gitu. Bu Rosa ke peternakan, ke Bu Ian itu dia pertanian, kemudian ke Bu Ica itu dia ke arah kesehatan kalau Bu Ica. Jadi memang dosen itu memang punya ahlinya masing-masing atau bidang masing-masing. Bahkan penelitian mereka itu juga kayak mengarah ke fokus itu gitu loh. Jadi makanya dosen itu mengajar teman-teman itu sesuai sama bidang yang mereka miliki. Misalkan ke Pak Arif, vaksin ikan mungkin. Ya berarti nanti dia bakal mengajar mata kuliah vaksin gitu. Kalau Bu Afif, karena beliau ke pertanian, maka nanti Bu Afif akan mengajari ke fisiologi tumbuhan, kemudian fisiologi mikrobia, atau yang berkaitan sama bioteknologi tanaman gitu. Jadi kalau saya sendiri memang nggak bisa untuk fokus ke beberapa bidang itu nggak bisa. Jadi saya akan memfokuskan ke satu bidang kemudian menggalinya dari dalam. Gitu. Kalau saya, kalau teman-teman bisa boleh. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Mungkin dari Ramla ada yang mau ditanyain lagi atau sudah cukup? Cukup, Kak. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ada dari Heni Munawaroh ya. Kan Kak Heni ini kan ini ya asisten dosen begitu. Nah itu gimana sih Kak caranya? Oke, jadi sebelum saya menjadi asisten dosen itu saya udah jadi asisten praktikum dari semester 7. Semester 7 itu selain saya penelitian kuliah, saya juga ngajar praktikum teman-teman angkatan bawah gitu ya. Udah jadi asisten praktikum. Ya hampir setiap semester lah. Sebelum saya lulus saya ngajar praktikum gitu ya. Kemudian setelah lulus masih juga dipakai sebagai asisten praktikum, tapi bukan asisten dosen. Asisten praktikum itu yang hanya mengajari praktikum gitu. Kalau udah selesai praktikum ya udah selesai. Kemudian setelah lulus, kan saya lulus September. Kemudian saya nyari-nyari kerja lamaran ini itu sampai bulan 3. Nah, bulan 3 itu bulan 1. Bulan 1 itu prodi itu membuka lowongan asisten dosen gitu ya. Asisten dosen. Kemudian saya ngajuin deh lamaran dengan pengalaman sebagai asisten praktikum dan juga peneliti dari dosen gitu kan. Saya ngajuin, ternyata beberapa teman juga ngajuin. Ternyata setelah beberapa pertimbangan saya yang dipanggil sebagai asisten dosen. Itu sih caranya. Ya banyak sih lamaran-lamaran saya yang udah saya kirim ke berbagai perusahaan. Jadi ya mungkin memang rezekinya sebagai asisten dosen, jadinya saya berlabuh di sini untuk mengajari teman-teman. Terima kasih Mbak Heni. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya, karena memang kita ada keterbatasan waktu begitu teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekiranya pertanyaan belum dijawab, nanti bisa langsung PC Mbak Heni ya. Saya kira juga udah kenal begitu sama Mbak Heni. Baik, mungkin ini terakhir Mbak. Apa Kak kan pernah ngalamin ya capek belajar, terus jenuh gitu. Itu tuh ngatasin biar kita tuh bisa semangat lagi gitulah. Gimana tuh Kak Heni? Oke. Jadi salah satu target pencapaian ya, ujian UTS atau UAS itu kita harus ke pantai. Jadi kalau kita memang udah lelah gitu ya, lelah nih, ayo ke pantai yuk gitu. Kita bakal ke pantai satu angkatan. Satu angkatan itu kita bakal ke pantai dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Besoknya ya udah. Wah enak banget nih udah pas semuanya. Karena kita pas di pantai itu pasti bakal teriak-teriak gitu ya. Wah capek banget nih, kepalanya penuh banget gitu. Jadi pas di pantai itu kita bakal ngebuang semua penat, bakal makan bareng atau main pasir bareng atau ya pokoknya kita setiap tahun hampir kayak gitu sih. Bahkan setelah ujian kita pasti bakal ambil liburan gitu. Tidaknya kita ke pantai karena itu yang murah gitu. Kalau di Jogja gitu. Itu kalau aku. Tapi selain ke pantai kita, kalau aku cara ngilangin jenuh itu ya belanja sih. Perempuan kan emang gitu. Oke, terima kasih banget Mbak Heni atas waktunya ya, udah mau menyempatkan untuk ikut bergabung dengan kita, memberikan semangat buat teman-teman angkatan 2021 juga biar mungkin insya Allah bisa
mengikuti jejak Mbak Heni begitu ya. Baik, mungkin teman-teman karena memang waktunya terbatas, kita akhiri saja mungkin ya sesi dengan Mbak Heni. Kita akan lanjut dengan narasumber berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Heni. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih banyak teman-teman.